akan memberikan imbas kepada kawan-kawan, nanti kawan-kawan berimbas kepada yang lain lagi, bahwasanya dibutuhkan sekali budaya positif itu di sekolah kita. Dan ternyata beberapa guru sudah ada yang menerapkannya, dan bagi kita yang belum, contohnya seperti saya sendiri, mungkin inilah ilmu yang akan saya berikan kepada kawan-kawan, dan itulah akan kita imbaskan kepada murid kita nantinya. Nah, seperti di sini sudah saya buatkan bahwa budaya positif itu adalah, tugas saya di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi pengalaman saya sudah ada, beberapa anak sudah saya lakukan budaya positif ini. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Nanti kawan-kawan akan tahu juga. Oke, kita lanjut. Nah, konsepnya kita di sini belajar ada beberapa poin, yaitu 7. Yaitu kita akan tahu bagaimana paradigmanya, perubahannya, paradigma itu apa yang ada, kemudian disiplin positif itu apa aja, nilai kebajikan, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar siswa, kemudian yang terakhir saya akan mengenalkan segitiga restitusi. Ini nanti akan kawan-kawan kuasai. Amin. Tapi sebelumnya saya menjelaskan semuanya dulu. Kita bersemangat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang pembelajaran kita harus berpusat pada profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak harus bersifat mandiri, bernalar kritis, kemudian dia harus juga kreatif, bergotong royong, berkebinekaan. Jangankan muridnya, kita penduduknya harus seperti itu. Kita harus ada kolaborasi. Kalau hanya dikerjakan satu guru saja, itu akan membuat lelah. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, itu akan membawa berkah. Nah, perubahan paradigma baru berangkat dari prinsip belajar berdiferensiasi. Mungkin kawan-kawan masih ada yang awal dengan kata diferensiasi. Diferensiasi itu adalah kita berpihak pada murid. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan anak. Jangan kebutuhan kita aja untuk dia harus mendapat nilai di atas sama F. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dia apa. Seperti itu kalau di pembelajaran konsep modul 1 jadi 4. Kemudian sehingga murid masa kini mampu mewujudkan profil belajar Pancasila sehingga dia mampu mandiri. Kita tahu dulu apa kemauan dia. Apakah dia mau belajar kelompok, individu, atau dia mau gengsi dulu atau seperti apa? Kita lihat dulu. Kita petakan dulu ke kebutuhannya itu seperti apa. Mungkin untuk perubahan paradigmanya seperti itu. Nah, disiplin positif, namanya juga disiplin. Ada kata disiplin, ada kata positif. Nah, di sini saya katakan bahwa disiplin yang mengacu pada anak itu anaknya kawan-kawan untuk memiliki rasa tanggung jawab. Sehingga ketika nanti kawan-kawan sudah mempelajari budaya positif ini, kita bisa membuat anak sadar akan kesalahan dia. Ketika dia sudah sadar akan kesalahan dia mampu mengetahui sendiri bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu. Seperti itu mungkin sikapnya untuk budaya ataupun disiplin positif ini. Nah, nilai kebajikan. Kita masih berangkat dari profil belajar Pancasila yaitu beriman dan beriman dan bertakwa. Kita di sini adalah sekolah Islam berbasis IT. Jadi kita tak luput dari penciptaan anak-anak dalam konsepnya itu adalah agar dia selalu beriman dan bertakwa. Itu konsep pertama kita. Seperti pada visi kita juga, kita menginginkan anak yang soleh. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis dan berkebinekaan. Kita sebagai guru juga harus mandiri. Kemandirian itu dalam hal adalah refleksi diri, apa yang kesalahanku, apa yang kurang dari aku sebagai guru, seperti itu. Kemudian kreatif, kita juga harus kreatif. Saya yakin kawan-kawan semua sudah kreatif, tapi saya ingin membangunnya lebih kreatif lagi. Kemudian bernalar kritis. Nah ini anak-anak harus bernalar. Ketika sebuah kasus dikasih sama dia, maka dia akan memecahkannya sendiri tanpa bantuan guru. Guru hanya memfasilitasi, seperti itu. Nah, dan berkebinekaan, dia tidak membedakan apapun. Dia mencintai manusia, seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol. Sebelum ke posisi kontrol, di sini saya akan membagikan sticky note kepada para kawan. Nanti kawan-kawan tekan di depan. Apa ya yang mau kami tulis? Tolong tadi ya. Kita sebelum saya menjelaskan ini budaya positif ini, posisi kontrol kamu ada di mana? Yang pertama posisi kontrol itu adanya di sebagai penghukum. Ada guru yang menghukum terus. Sini, sini, ancam. Ada dia posisi memberi rasa bersalah. Mau ditulis kalau ada dua-duanya boleh buat ditempel. Buat namanya ya, kawan-kawan. Kemudian ada juga guru itu posisinya sebagai teman. Ada juga guru itu posisinya sebagai pemantau, suka mantau, kesalahan anak pantau terus. Kemudian ada juga posisi guru sebagai manajer. Oke, mungkin kawan-kawan saya kasih waktu untuk memikirkan aku selama ini posisi mana ya. Sebelum saya menjelaskan efek dan keuntungannya perlakuan kita pada anak. Posisi udah di mana ya seperti itu. Kawan-kawan silakan. Boleh, di mana juga banyak. Ya, kenapa yang di mana nih? Karena ada satu kondisi ya harus sebagai mungkin yang pada yang belum tadi yang paling sering kita lakukan di posisi mana? Posisi mana ya? Ini saya mengajak kawan-kawan ke poin atau ke tahap refleksi diri. Aku sudah seperti apa ya sama anak-anakku? Apakah aku sering memberi hukuman? Apakah aku sering memberi rasa bersalah? Apakah aku selalu jadi temannya? Apakah aku hanya pemantau atau sebagai manajer dia? Silakan kawan-kawan. Kalau sudah selesai kalau kita langsung ke papan. Sudah selesai, ayo tempel. Ya, ini kayak pretestnya. Saya kasih dulu, baru saya jelaskan apa dampak dan efeknya, lalu nanti kenapa berubah. Saya ingin menjadi guru yang seperti ini, seperti itu. Membuat anak menyesal, tapi dia merasa terpuruk, menyesal seperti itu. Beda ya dengan hukum. Kalau teman tidak lagi, nanti saya jelaskan. Tapi menurut Anda di posisi mana sekarang? Yang mana? Dibedain aja. Yang mana? Ya, Bapak, mau nulis nama aja sekarang ceritanya atau gimana sih? Nama aja juga boleh?
satu tempat ya. Panggilan terus. Nah, kakak. Selesai? Bu, dari kawan-kawan? Oke. Semangat Bu, semangat. Kalau saya lihat yang sering dikerjakan aja, ya, yang sering dikerjakan, yang dikerjakan kan bukan diomongkan. Mana dia? Oke. Ya. Oke. Dari sekian sinyal yang sudah tertempel di sini saya lihat bahwa kita lebih banyak sebagai penghukum. Saya akui saya juga berada di posisi itu. Ternyata setelah saya pelajari menjadi penghukum itu amat sangat berdampak negatif bagi anak-anak. Kemudian disusul teman manajer. Ya bagus. Nah, di sini saya akan jelaskan. Apa sih sebenarnya posisi kontrol ini? Kita sebagai guru sebelum mendapatkan pembelajaran ini, kalau sebagai penghukum kita merasa bahwa setelah anak itu menyadari kesalahan kita merasa hebat. Oh, aku sudah bisa mendidik dia dengan cara menghukum. Ternyata cara mendidik atau posisi kontrol yang 5 ini bisa kita lakukan, tapi ada satu di antara yang 5 ini yang paling efektif kita gunakan kepada anak, di mana dia bisa menyadari kesalahan dia, seperti itu. Nah, kita lihat yang sebagai penghukum. Guru yang menghukum berarti itu sudah ada di awal kesepakatan antara anak dan si guru. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok kamu akan saja hukum, seperti itu. Besok ketika dia tidak mengerjakan PR, kita menghukumnya, dia pasti akan merasa ada sakit hati di dalam, ada rasa dendam di dalam. Kemudian kalau memberi rasa bersalah, memberi rasa bersalah itu tidak ada konsepnya, tidak ada di peraturan kelas, tidak ada di keyakinan kelas, tidak ada, tapi muncul sendiri. Ketika saya melakukan kesalahan, dia menumpahkan air. Baru sama merasa itu, dan ya kan? Karena kita mengatakan seperti itu pada anak. Baru sama perbuatan apa itu, jadi dia down, perasaannya down. Ketika dia menang seperti apa? Dia ketika menang, ketika mendapatkan apa yang diinginkannya, join kita mau join. Tapi masalahnya muncul ketika dia tidak mencapai keberhasilan yang diharapkannya. Kamu mengecewakan ibu, kalimat itu pasti kita bilang pada anak. Kamu mengecewakan ibu, kamu mengecewakan ustazah. Jadi ketika kita mengungkapkan rasa kecewa kita, dia kecewa dengan dirinya sendiri. Tunggu teman, pemantau. Kita di sini pemantau. Sikit-sikit melihat dia, sikit-sikit mengatur dia. Itu sebagai pemantau. Hanya memantau dia dan mengarahkan dia. Untuk menyadarkan dia di pemantau ini tidak ada. Dan di pemantau ini dikenal dengan konsekuen. Abang tidur lagi, kita sering bilang itu sama anak. Abang tidur lagi, kalau tidur lagi, besok apa hukumannya? Ada konsekuensi, sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang pemantau pada anak. Namun kalau di posisi manajer, ini yang paling bagus. Dan inilah yang dilakukan kalau tadi ada kita baca segitiga restitusi. Jadi saya lakukan. Nah, sebagai penghukum dia tidak terencana menekan siswa, bisa berupa fisik, psikis itu jiwa ya. Oke, dua hubungan. Ini ada dampaknya. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah menekan jiwa. Oh ya, aku salah. Dia terus menyesali perbuatannya. Kemudian teman bersifat bergantungan, jadi bergantung pada kita. Aku kan selalu dihukum oleh guruku seperti itu. Jadi dia bergantung. Pemantau dia merasa dia waras, ada guru. Jadi ketika kita ada aja dia bagus. Itu kalau sebagai pemantau. Kemudian ada sebagai manajer. Nah, disinilah yang saya katakan tadi ada segitiga restitusi. Menyadari akan tanggung jawab. Ini tanggung jawab ya Pak, Bapak Ibu. Dia menyadari tanggung jawabnya, kesalahan dia, perbuatan dia. Jadi setelah sekarang, atau seperti saya sendiri setelah menerima pelajaran dalam guru ini, saya merasa ingin menjadi seorang manajer. Meskipun kadang dalam kenyataannya kita menghadapi anak itu bersifat garang sekali, seperti itu. Bahkan ada kawan saya yang menanyakan, bisa nggak ini divariasikan? Tapi ini yang kita jagakan, mental anak. Karena dia sudah, kalau dia sudah terkena ini, maka dia akan susah menghadapi hal yang seperti ini. Itu dia. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi itu? Oh, sebelum melaksanakan segitiga restitusi, kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas dia dibuatnya dalam bentuk pernyataan positif. Kalau peraturan kan tidak boleh makan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Seluruh kata-kata yang berbau negatif diubah menjadi positif. Contohnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu kalau dipakai negatif menjadi apa? Membuang. Iya, itulah kalau membuat keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau di dalam peraturan tidak buang sampah sembarangan. Tidak boleh tidur saat belajar. Itu peraturan. Kita buatlah dia dalam keyakinan. Apa kalimat positifnya itu? Tidak boleh tidur saat belajar. Bisa saja kita membuat belajar dengan tertib. Yang pasti dia tidak akan tidur, tidak akan makan, tidak akan melakukan aktivitas yang lain. Intinya, keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif dan dibuat singkat mungkin agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas. Kelas SD,
beda keyakinan kelasnya seperti itu. Dan menciptakannya dengan kolaborasi. Kita harus sepakat dengan siswa, jangan kita sendiri yang buat. Kita harus dengan anak. Maka ketika dia berbuat salah, ingat keyakinan kelas, kita bilang seperti itu. Ya kan teman-teman? Oke. Kemudian, ini dia kebutuhan dasar. Ternyata anak-anak sering makan, sering minum, dia punya kebutuhan. Ada jeniskan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini dia yang sering. Di pagi hari dia makan, siang makan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian ada kasih sayang. Ini yang dibutuhkan dari kita. Ini yang dibutuhkan dari kita di sekolah, kasih sayang kita. Makanya banyak anak-anak yang capek. Ketika dia capek, dia berpulang. Apa yang dibutuhkan anak ini ya? Oh, perhatian dariku, kasih sayang dari aku. Dia berpulang di sana. Nah, kemudian ini penguasaan harga diri. Ketika anak berkelahi dengan kawannya, kita tanya, kenapa berkelahi? Jangan buat aja kata dia. Kita karena seperti itu memang kan. Kita tanya, ternyata dia butuh harga diri. Harga diri dia diakui oleh kawan-kawannya. Seperti itu. Kemudian ada kebutuhan untuk bebas. Karena kita ingin menonton kelas saja, menulis saja, menghafal saja. Karena dia ingin bebas. Kemandirian itu ingin terpancar. Ajak dia keluar kelas, tanya dia apa yang mau diinginkannya dalam belajar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kita bisa belajar sambil bermain. Bisa juga dengan berkelompok, dengan kawan dia senang-senang. Seperti itu. Bagaimana pokoknya kebutuhan dia itu terpenuhi terlebih dahulu. Baru kebutuhan umum. Seperti itu kawan-kawan. Ini dia segitiga restitusi. Proses dialog, ternyata segitiga restitusi ini adalah dialog kita dengan anak yang bermasalah. Dialog yang seperti apa? Menghasilkan kemandirian dan kesadaran siswa atas tindakannya. Ini adalah kegiatannya. Stabilitas identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Panggil si anak. Kemudian tanya, stabilkan dia identitasnya. Kamu kenapa? Jangan begitu dipanggil, langsung kita bahas kita soda. Tidak, ternyata kawan-kawan cara kita selama ini salah. Tapi kita panggil dulu. Nah, sehat, bilang. Tanya kesehatan dia, sehatnya atau enggak? Kalau enggak sehat jangan bertanya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, sehat. Nah, bertanya, abang atau kakak tahu kira-kira dipanggil kesini karena apa? Dia mengingat sama dia. Tahu saja, kalau tidak, ingatkan kembali. Itu dia stabilitas identitas. Nah, apakah tadi makan beras saat belajar? Apakah itu bagus? Kita tenang menyampaikan sama anak-anak. Ternyata seperti itu. Tahu saja, karena makan tadi. Salahkah itu? Nah, Ustazah dulu pernah. Kita ambil contoh orang yang berbuat salah dengan dia yang pernah. Ustazah pun dulu pernah masuk sekolah makan kelas. Nah, kita bilang, baru kita validasikan. Kenapa banyak orang makan? Apa kata tadi saja? Ya, kalau kata tadi kita tanya. Jadi segitiga restitusi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Secara kalau menurut saya lembut. Yang berantem pun sangat berlaku ini. Kenapa tadi berantem? Nah, jangan langsung dimuka, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dihukum, ya kan? Soalnya dulu pernah berantem. Kita kan dengan diri kita. Agar setelah kita jelaskan ini, kita turunkan dia. Emosi dia yang tadi kita turunkan. Yakin abang itu bagus. Yakin abang perbuatan abang itu terpuji. Yakin abang perbuatan abang gak ada efeknya. Kita tanyakan banyak kembali. Jadi kira-kira untuk segitiga restitusi seperti itu. Tayangannya mungkin akan saya tampilkan nanti. Kita harus sebelum tayangan. Ada yang ditanyakan kawan-kawan mungkin mengenai penjelasan saya dari tadi. Ada teman-teman? Ya, pada Ustazah Hamidah. Terima kasih tentang sisi kontrol. Ya. Jadi yang Ibu bilang kan tadi yang paling baik adalah manajer. Ya. Jadi yang seperti yang Ibu bilang tadi kan selama ini cara kita salah. Tapi kalau saya di lapangan, kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada reward, Ya. kemungkinan anak tidak akan bisa menyadari kesalahan dia. Ya. Jadi bagaimana sih cara untuk mengaktifkan atau mengaktifkan manajer ini? Iya, hukuman berarti dia posisi kontrolnya menghukum. Reward berarti dia posisi kontrolnya bisa ditahan, seperti itu. Seperti yang saya heran juga dan yang saya hadapi. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada reward, anak-anak semena-mena, seperti itu. Tapi apabila ini tidak dijalankan terlebih dahulu, kita tidak akan merasakannya. Di sini, di manajer ini dan di segitiga restitusi ini sebenarnya ada reward, ada punishment. Apa rewardnya? Dia tidak bentuk barang, tapi kedekatan dengan dunia. Itu termasuk reward juga. Oh, buku nggak marah ya reward salah. Dia ada posisi nyaman. Posisi nyaman ini membutuhkan kebutuhan yang tadi. Apa kebutuhan anak? Kebutuhan ya. Kebutuhannya ada kasih sayang. Aku dapat kasih sayang. Itu termasuk reward juga. Oh, punishmentnya apa ya? Aku harus mengubahkan jawabku. Apa? Kakak, salah nggak? Salah nggak? Kalau udah merasa bersalah, ya akan melakukan apa? Perbaikan atas kesalahannya. Itu yang disebut dengan hukuman. Sebenarnya di dalamnya ada semua. Reward dan punishment itu ada di dalam. Cuman bentuknya dia berbeda dan cara penerimaan dia itu berbeda seperti itu. Tapi kalau tidak memang kita jalankan secara nyata, tidak kita buat secara langsung, kita tidak akan tahu hasilnya. Kalau hanya kita mendapatkan teori aja. Coba nanti atau besok kalau ada kasus, coba dulu apakah ada perubahan. Seperti itu dia. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ya boleh, Ustazah Rizka. Terima kasih Ustazah kesempatannya. Kalau untuk yang sebenarnya mau nanya yang untuk segitiga restitusi ya, ya. Sebenarnya memang ini untuk saya sendiri, untuk anak-anak melakukan kesalahannya, kan biasanya yang sebagai kontrolnya ini malah teman-temannya. Ya. Ustazah si ini melakukan ini, Ustazah si ini itu gitu kan. Balik kalau kita keluar dari kelas, balik kelas pasti laporan yang duluan masuk. Jadi yang sebagai kontrolnya memang hanya teman-temannya. Karena saya kurang yang duluan yang memantau gitu. Tapi yang di bagian untuk segitiga restitusinya ini,
kan kita berdialog, nanya sama anaknya, terus memvalidasi tindakan yang benar atau salah. Tapi yang ditunggu teman-temannya bukan itu. Nah, bagaimana caranya mental si anak yang melakukan kesalahan tetap sehat ya, kalau dia dengan segitiga restitusi ini berarti mentalnya tetap sehat. Tapi bagi teman-temannya itu belum memuaskan bagi mereka. Bagaimana menyeimbangkan itu gitu. Karena bagi teman-temannya itu setiap hukuman, setiap kesalahan harusnya ustaznya kenapa nggak dihukum? Ustaznya kenapa begitu aja? Udah ditanya aja karena ini yang sering saya jumpai di lapangan saat ini. Ya. Nah, cara menyeimbangkannya itu terus ya biar sama teman-temannya itu biar enggak kalau boleh yang gitu cuma ditanya ustaznya. Jadi orang ini malah melakukan kesalahan yang dilakukan temannya. Meniru ya, ya. meniru ada hukuman. Ya. Apalagi kalau kita harusnya memang kan kadang kan kita buat keyakinan kelas cuma memang beda sama peraturan keyakinan sebenarnya tidak ada apa namanya soal keyakinan juga ya masih membingungkan saya sendiri ada hukuman atau tidak untuk keyakinan kelas karena mereka berpikir udah lah dibuat dengan kalimat kan intinya kan keyakinan itu dari anak kita ini cuma bahasa mereka memang masih bahasa negatif kalau untuk membuat keyakinan kelas memang kita yang mengkonversinya ke bahasa positif itu yang saya lihat dari beberapa video kan tapi anak-anak merasa belum puas untuk apa dibuat keyakinan kelas kalau tidak ada hukuman ini balik lagi ke hukuman ya. makanya berhubungan juga saya rasa dengan sedikit Oke. Mungkin ada apa yang bisa menanggapi? Jadi inti pertanyaannya apa? Soalnya Pertanyaannya gini, kita ilustrasi ya Ustaz ya. Tadi Ustaz Rizka mengatakan bahwa apabila segitiga restitusi ini dijalankan, kesadaran anak-anak yang lain di mana? Anak-anak yang suka mengangkau kesalahan kawannya, seperti itu. Sementara ini adalah posisi yang paling baik kita lakukan kelas dan menekan jiwa dan raga anak-anak, ya kan? Lalu pertanyaan kedua, ini seperti itu ya Ustaz ya. Dan pertanyaan keduanya bagaimana keyakinan kelas itu dibuat kalau nggak ada hukuman? Seperti itu. Sementara kita sudah melakukan segitiga restitusi, hukumannya kemana? Buat apa dibuat? Seperti itu. Jadi ada kawan yang menambahkan dulu sebelum saya katakan? Ada? Tidak? Mungkin saya duluan, ada tambahan dan kawan saya usahakan. Nah, sebenarnya segitiga restitusi itu, kalau si anak pemantau tadi, dia sudah memantau jalan panggung saja. Dipantaunya perjalanan yang sudah diajukannya itu, dia hanya apa yang dilakukan pada anak yang dipantaunya itu. Ketika dia melihat, oh ustazah rupanya mengajak dia berdiskusi, oh rupanya ustazah itu mengajak dia berdialog, oh rupanya dia ada kesadaran, oh sadarnya itu dia melakukan perubahan atas tindakannya yang tadinya buang sampah, sampahnya di sembarangan, sama itu dibersihkan kembali. Mungkin situ dia mungkin tidak ada perasaan seperti yang ustazah bilang tadi lah, ya ada hukuman seperti itu ya kan. Makanya pemantau itu jangan sampai tidak selesai, kalau menurut saya. Jadikan dia pemantau sampai akhir. Kalau ada anak yang menuntut dia nggak dihukum, pantau dia sampai akhir, jangan memantau hanya dalam masalah saja. Begitu cara kita katakan pada anak. Ustazah memang nggak menghukum dia, tapi apa tahu apa yang berubah dari dia? Atau ada yang berubah dari kakak itu? Seperti itu. Untuk keyakinan kelas, saya rasa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan untuk menjaga keseimbangan peraturan dalam kelas. Apabila ada anak yang melanggar peraturan tersebut, bisa kita jalankan ini lagi. Kita panggil kembali ke segitiga restitusi. Ustazah, seperti itu. Atau ada yang menambahi penjelasan saya untuk Ustazah Rizka? Ada teman-teman? Pas. Ada pertanyaan yang lain? Pas. Pas Ustazah? Pas, oke. Jadi, tayangan segitiga restitusinya itu akan saya tampilkan. Kamu disimak ya. Ini dia dari slide yang akan saya buat. Ya. Lalu dimnya kalau suka kanva ini kesabaran. Iya.
Baterai pun habis di sudutnya. Jangan pakai. Kamu kasarnya mudah-mudahan ini sudah membuatkan saya tersettle kan. Kalau tidak tersettle kan enak ini. Ini pembuatan keadaan kelas, ini penerapan tidak seperti ini ya. Kami soalnya ada durasi ketika sedang tidak saya sediakan. Oke, bisa dilihat kawan-kawan? Apa ya ini lambungnya sambungnya ini? Oke, silakan simak kawan-kawan. Oke, mungkin demikian pembiasan budaya positif dari saya. Budaya positif itu sebenarnya ini yang ada di kelas. Di luar kelas sebenarnya banyak, seperti menyapa murid. Kita jangan tunggu murid menyapa kita duluan. Kita pun duluan boleh menyapa murid. Kita ada sampah boleh dititipkan kepada anak-anak kita yang lebih duluan. Atau bahkan kita membuat sesuatu yang baru. Contohnya menyambut anak, mengantar anak pulang seperti itu. Tapi itu tergantung kepada kita bagaimana kita menerapkan apa yang sudah saya berikan dan budaya apa yang kita ciptakan di sekolah kita sendiri. Oke, demikian paparan budaya positif dari saya Yuda Taribulo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Teknologi Padang Sibuan. Mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan atas perhatiannya. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlida Asni, rekan dari Ibu Yunita Lestari Gulo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDIT Nurul Ilmi Padang Sirimpuan. Ibu Yunita Lestari Gulo sudah melakukan grup sharing sama kami di SDIT Nurul Ilmi Padang Sirimpuan. Setelah mendengar, memahami grup sharing tersebut, saya sebagai guru pada awalnya berada pada posisi kontrol penghukum, saya akan berusaha menjadi guru yang manajer. Sukses untuk Yunita Lestari Gulo.